Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill The Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Mapsud Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita web novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita sebelumnya, kalian bisa cek di bagian deskripsinya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika di pagi hari di ibu kota kerajaan Leonhard. Kemarin malamnya, setelah party Mukoda pulang dari berkeliling di ibu kota, Willem datang mengunjungi Mukoda dan memberitahunya bahwa para tetua guild telah memutuskan untuk membeli item apa saja dari Leviathan. Mendengar kabar tersebut, keesokan harinya, party Mukoda pun segera pergi ke guild petualang untuk menemui para tetua guild. Sesampainya di sana, Mukoda disambut oleh para tetua guild dan beberapa petualang tingkat tinggi yang sedang melakukan penjagaan. Rupanya, dengan selesainya pembongkaran Leviathan, maka semakin banyak pula orang-orang yang berniat mencuri item dari Leviathan. Bahkan ada salah satu staf guild yang berhasil ditangkap oleh para petualang dikarenakan mencoba untuk mencuri item-item tersebut. Dan nampaknya orang seperti ini menjadi semakin banyak sejak pertama dilakukannya pembongkaran pada Leviathan. Setelah itu, topik pun berganti. Bram berkata kepada Mukoda bahwa guild petualang pusat ibu kota akan membeli 30 toples darah, beberapa bagian tulang, satu taring, sebagian otak, dan sebagian hati Leviathan dengan total biaya sekitar 180.000 koin emas yang akan dibayar 3 kali angsuran. Mendengar jumlah uang tersebut, semua orang pun menjadi cukup terkejut. Kemudian, Bram pun menyerahkan sisa material Leviathan kepada Mukoda. Melihat hal itu, Mukoda pun cukup terkejut, dikarenakan sisa material yang dihasilkan Leviathan ternyata masih cukup banyak. Mukoda berkata akan memberikan sebagian material ini kepada Earl dan juga Raja. Namun, ketika mendengar jumlah yang akan diberikan Mukoda, Willem dan Bran pun segera melarangnya. Mereka beralasan bahwa jumlah tersebut adalah terlalu banyak untuk diberikan kepada orang lain. Setelah berdiskusi dengan mereka, akhirnya Mukoda pun dapat memberikan hadiah kepada Earl dan Raja dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, yaitu 5 botol darah dan sepotong kulit untuk Raja, serta 2 botol darah dan 1 taring kecil untuk Earl. Sebenarnya, Mukoda juga ingin menambahkan potongan daging untuk mereka berdua. Namun, para familiarnya tak sedikit pun ingin berbagi daging Leviathan. Setelah itu, Mukoda pun mempercayakan hadiah Raja kepada Bram dan untuk Earl kepada Willem. Ketika Mukoda akan meninggalkan guild petualang, ia baru teringat mengenai tidak adanya keberadaan dari elf yang bernama Elren. Mendengar hal itu,
Bram berkata bahwa Elrond sengaja ia liburkan agar tak mengganggu proses transaksi ini. Sebenarnya, Elrond mencoba untuk kabur dari pengawasan Moria. Namun, hal itu masih bisa dijegat oleh Moria, dan oleh sebab itu, saat ini Elrond sedang diikat dan diawasi oleh Moria dan juga 5 petualang tingkat tinggi. Dengan nada kecewa, Bram berkata, sudah menjadi fakta bahwa ia adalah elf yang aneh. Namun, aku tak mengira bisa sampai separah ini. Setelah itu, parti Mukoda pun pergi, meninggalkan kuil petualang ibu kota. Keesokan harinya, parti Mukoda memutuskan untuk berkeliling kota dan melakukan donasi kepada kuil para dewa dan juga panti asuhan. Kuil pertama yang Mukoda kunjungi adalah kuil Dewi Kisar. Di ibu kota ini terdapat kuil para dewa, bahkan kuil Dewi Kisar saja di ibu kota terdapat 5 kuil beserta panti asuhannya. Setelah memberikan sumbangan ke kuil Dewi Kisar sebesar 10 koin platinum, tujuan parti Mukoda selanjutnya adalah kuil Dewi Loka. Mendengar hal itu, Vel pun sedikit kesal karena bukan kuil Dewi Ninrir. Namun, Mukoda berkata bahwa kuil tersebut tak akan pergi kemana-mana. Jadi, kita akan pergi ke kuil terdekat terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, parti Mukoda mengunjungi kuil para dewa dan panti asuhan. Kini, waktu sudah menunjukkan tepat di siang hari. Mukoda telah menyelesaikan setengah perjalanannya untuk melakukan donasi ini. Dalam benak Mukoda, sebenarnya ia ingin segera meninggalkan ibu kota dan pergi ke kota Kalerina. Namun, dikarenakan Willem masih mempunyai tugas di ibu kota, Mukoda pun menunda kepergiannya dan memutuskan akan meninggalkan ibu kota sekitar 1 minggu lagi. Setelah itu, parti Mukoda pun pergi ke kuil selanjutnya, yaitu kuil Dewi Ninrir. Mendengar hal itu, Vel yang selalu menggerutu akhirnya bisa merasa senang. Ketika memasuki kuil tersebut, Mukoda langsung disambut oleh seorang pendeta tua dengan rambut yang beruban. Awalnya, pendeta tersebut merasa ketakutan ketika melihat para familiar Mukoda. Namun, setelah Mukoda memperkenalkan dirinya dan menceritakan maksud kedatangannya, pendeta itu pun kini bisa merasa lega. Di saat Mukoda sedang berbicara dengan pendeta tersebut, tiba-tiba Vel berkata bahwa ia mendapat sebuah ramalan dari Dewi Ninrir. Mendengar hal itu, Dorachan dan Patwagon yang merasa penasaran mencoba bertanya kepada Vel mengenai isi ramalan tersebut. Segera Vel pun berkata kepada semuanya bahwa ia mendapat sebuah ramalan bahwa Dewi Ninrir meminta Mukoda untuk menyembuhkan mata seorang anak yang ada di sana. Mendengar hal itu, tatapan semua orang pun langsung tertuju kepada seorang anak gadis yang ada di sebelah pendeta. Rupanya, setelah dilihat, kedua mata dari anak ini, keduanya berwarna putih keruh. Menurut pendeta, anak ini bernama Annabella dan berumur sekitar 5 tahun.
Dahulu, desa tempat tinggal anak ini diserang oleh seekor monster dan menyebabkan kedua orang tuanya meninggal dalam peristiwa itu. Setelah itu, salah satu penduduk yang selamat membawa Annabella ke dalam panti asuhan ini. Hal ini dikarenakan orang tersebut harus tinggal di ibu kota negara asing dan tak sanggup merawat Annabella. Melihat tingkah parti Mukoda, pendeta pun cukup terkejut setelah mengingat Fenrir yang disebut sebagai keturunan dari Dewi Ninrir. Melihat hal itu, Vel pun mengkonfirmasinya dan memberikan anggukan kepada pendeta tersebut. Vel berkata kepada pendeta tersebut bahwa ia mendapat ramalan dari Dewi Ninrir sama untuk menyembuhkan mata gadis tersebut. Mendengar hal itu, pendeta itu pun sangat bergembira dengan adanya ramalan dari Dewi Ninrir. Melihat tatapan gembira dari Vel dan pendeta tersebut setelah mendapatkan ramalan dari Dewi Ninrir, dalam benak Mukoda, bukankah selama ini ramalan yang datang kepadanya hanya permintaan pada makanan manis saja? Setelah itu, Mukoda pun segera menghampiri Annabella dan berkata, "Annabella-chan, ini aku Mukoda. Aku membawakan ramuan dari Dewi Ninrir untuk menyembuhkan matamu." Dengan ekspresi bingung, Annabella pun menanggapi Mukoda dengan berkata, "Ini semua dari Dewi sama." Melihat hal itu, pendeta pun cukup terharu, mengingat baru kali ini Annabella dapat berbicara dengan orang lain selama ia ada di panti asuhan ini. Segera, Mukoda pun memberikan ramuan tersebut kepada Annabella. Melihat hal itu, pendeta pun berkata bahwa itu akan percuma jika yang diberikan Mukoda adalah ramuan tingkat lanjut. Namun, Mukoda menimpalinya bahwa ini bukanlah ramuan tingkat lanjut, melainkan sebuah eliksir. Melihat hal itu, Pak Tuagon pun cukup terkejut dengan eliksir yang dimiliki oleh Mukoda. Dora-chan berkata bahwa eliksir tersebut sepenuhnya dibuat oleh Sui menggunakan berbagai macam bahan. Mendengar hal itu, Pak Tuagon pun cukup terkejut dan menganggap Sui sungguh slime yang sangat luar biasa. Setelah meminum ramuan tersebut, segera mata Annabella-chan pun langsung bisa melihat kembali dan ia pun merasa senang. Selang beberapa saat, suara Dewi Ninrir pun terdengar oleh semua orang. Ia berkata, ia telah mengamati semua pengikutnya dari surga sana, dan oleh sebab itu, ia meminta kepada para pengikutnya untuk merahasiakan eliksir yang dimiliki oleh Mukoda. Mendengar hal itu, semua orang pun bersujud dan berjanji akan merahasiakannya. Setelah itu, Dewi Ninrir pun berbicara melalui telepati kepada Mukoda dan menanyakan mengenai persembahan tiap bulannya. Mendengar hal itu, Mukoda pun yang gugup hanya bisa berkata bahwa ia sedang mempersiapkannya. Setelah selesai urusan di kuil ini, segera Mukoda pun memberikan sumbangan berupa 8 koin platinum kepada kuil ini. Dan setelahnya, parti Mukoda pun segera pergi. Namun sebelumnya, Annabella pun melambaikan tangannya dan berkata
"Terima kasih, Paman." Mendengar hal itu, dengan ekspresi masamnya, Mukoda pun hanya bisa tersenyum dan membalas lambaian tangan gadis tersebut, meskipun ia disebut paman. Ketika malam harinya, saat para familiar telah tertidur, Mukoda bersiap akan melakukan persembahan kepada para dewa. Benar saja, ketika Mukoda memanggil para dewa, segera para dewa pun menyapanya dan mengingatkan Mukoda bahwa ia telah terlambat 3 hari dari waktu yang dijanjikan. Mendengar hal itu, Mukoda pun berjanji akan menambah sedikit anggaran kepada semua para dewa atas keterlambatannya. Yang pertama mendapat persembahan adalah Dewi Ninrir dengan persembahan berupa kue puff cream Mont Blanc, kue krim strawberry, kue mousse, kue chiffon, dan kue keju. Setelah mendapatkan persembahannya, segera Dewi Ninrir pun memakannya menggunakan kedua tangannya. Sampai-sampai para dewa yang lain pun menjadi terheran-heran dan mereka pun berpikir bahwa Dewi Ninrir terlihat sangat menyedihkan. Selanjutnya adalah Dewi Kisar yang mendapatkan persembahannya yang berupa berbagai perawatan rambut seperti sampo dan minyak rambut dari merek ST3. Setelah itu, kini giliran Dewi Agni untuk mendapatkan persembahannya yang berupa beberapa set bir yang terdiri dari bir lokal, bir luar negeri, dan bir dari perusahaan S dan perusahaan Y. Setelah itu, kini giliran Dewi Luka untuk mendapatkan persembahannya yang berupa kue edisi terbatas, strawberry shortcake, peach milk crepe, blueberry tart, es krim, dan shortcake lainnya. Setelah itu, kini giliran duo dewa peminum, yaitu Dewa Demiurge dan juga Dewa Hephaestus. Mereka mendapatkan persembahannya, yaitu berupa whisky Born Brom Premium yang berusia 16 tahun, dan sisanya adalah whisky dengan harga yang terjangkau. Setelah memberikan persembahan kepada para dewa, kini tiba giliran Dewa Demiurge untuk mendapatkan persembahannya. Mukoda memberikan persembahan berupa 5 jenis sake yang saat ini sedang populer di toko minuman keras Tanaka, beserta dengan beberapa cemilannya. Mendapat persembahan dari Mukoda, Dewa Demiurge pun merasa senang. Bahkan para pelayan Dewa Demiurge saja juga sudah tidak sabar untuk menikmati sake dari Mukoda. Tak lupa, Mukoda juga memberikan hotpot jeroan buatannya kepada Dewa Demiurge. Setelah mendapatkan persembahannya, Dewa Demiurge pun berterima kasih kepada Mukoda dan segera ia pun pergi meninggalkannya. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemu Skill di Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.